sedang menghayati, memahami makna firman Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi kata Allah kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam agar disampaikan kepada kita umatnya, kalau kita mencintai Allah, kita harus mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal, mengikuti ajaran-ajarannya, aturan yang dibentangkan oleh beliau, mengikuti amalan-amalannya yang diamalkan oleh beliau, mengikuti akhlaknya yang agung, mengikuti wirid-wiridnya, zikir-zikirnya, doa-doanya, mengikuti perjuangannya, mengikuti dakwahnya, ta'limnya, tablignya. Kalau kita bisa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, jaminan dari Allah yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni semua dosa kita. Allah. Dengan mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, satu, Allah akan mencintai kita, dua, Allah akan mengampuni semua dosa kita. Jadi kalau begitu, kewajiban kita setelah mengenal Allah harus mengenal kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena nggak mungkin kita bisa mengikuti Nabi kalau kita tidak tahu bagaimana arahan Nabi, bagaimana perintah Nabi, larangan Nabi, bagaimana nasihat-nasihat Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana amal-amalnya Nabi, bagaimana wirid-wirid Nabi, ya, zikir-zikir Nabi, doa-doa Nabi. Tuh, jadi gerak-gerik kehidupan Nabi harus diketahui agar kita bisa mengikuti beliau. Maka kewajiban kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hari-hari kita itu, selain kita harus mengenal Allah, mengingat Allah, ya, mengenal wahyu Allah, juga kita harus mengenal sosok Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai segitunya, Masya Allah, saking Allah Ta'ala mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, saking Allah Ta'ala menjamin bahwa segala gerak-gerik Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sempurna sekali, diridhoi oleh Allah semuanya, dicintai oleh Allah semuanya, sifatnya, akhlaknya, perbuatannya, ucapannya, sehingga siapapun yang mengikuti arahan Nabi, mengikuti ajaran Nabi, mengikuti akhlak Nabi, mengikuti niat Nabi, mengikuti pemikiran Nabi, mengikuti perbuatan Nabi, subhanallah, dijamin pasti dicintai Allah, dijamin pasti diampuni semua dosanya oleh Allah.
Maka kita harus mengenal dari mulai hal terkecil. Apa terkecil? Contoh. Terkecil, contoh ya. Kita belajar mengikuti sunnah Nabi. Contoh dari mulai bangun tidur. Bangun tidur itu harus bagaimana, kan? Sunnah Nabi itu. Terus bagaimana sunnah Nabi dalam mandi, bagaimana sunnah Nabi dalam wudhu, bagaimana sunnah Nabi di dalam berpakaian, ya, ketika melepas pakaian, bagaimana sunnah Nabi di dalam memakai wangi-wangian, ya, itu sunnah Nabi. Dalam kebersihan, dalam kerapihan, dalam keindahan. Sampai-sampai Nabi juga suka menyisir. Nabi suka mengaca, bercermin. Nabi suka pakai celak. Nabi, ya, padahal Nabi itu dari mulai lahir, bibir apanya, kelopak matanya itu sudah seperti yang dicelak. Seperti yang dicelak. Nabi suka pakai wangi-wangian, minyak wangi oud, minyak wangi oud yang dicampur. Nah, oud mukhallat kalau dalam bahasa. Nah, ini kesukaan Nabi. Padahal Nabi itu keringatnya wangi, sehingga ketika dipermasalahkan oleh umat Islam, kenapa Nabi pakai minyak wangi padahal Nabi keringatnya wangi? Karena agar umatnya bisa mengikutinya. Kalau Nabi tidak pakai minyak wangi, hanya mengandalkan wangi daripada keringatnya sendiri, gitu kan? Siapa umat yang bisa meniru? Gitu kan? Kan kita mah bau harumnya. Kalau Nabi kita harum baunya, harum baunya. Kalau kita mah bau harumnya. Harumnya aja sudah bau, kita mah, ya, ya. Nah, Nabi itu kalau pakai pakaian rapi, tidak mahal Nabi. Pakaiannya tidak mahal, pakaiannya murah. Tapi rapi, bersih, Masya Allah. Selalu wajahnya berseri-seri, selalu senyum manis ketika berhadapan dengan siapa, hatta dengan orang yang memusuhinya, hatta orang yang benci kepadanya, selalu senyum manis, ramah, kata-katanya lemah lembut. Masya Allah. Makna daripada kata-katanya, subhanallah, kan? Penuh dengan ilmu yang sangat manfaat. Untayan kata-katanya indah sekali. Masya Allah. Gak ada manusia yang bisa meniru Nabi. Kata-katanya sering ringkas, tapi maknanya padat. Itu kata-kata Nabi. Masya Allah. Tatapannya tatapan sayang, sentuhannya sentuhan sayang, ucapannya ucapan sayang. Subhanallah, dengan siapapun, hingga boro-boro manusia, singa saja ketemu Nabi, sampai-sampai nunduk. Singa ketemu Nabi, Masya Allah. Uncal ketemu Nabi, Masya Allah, sampai ingin dekat dengan Nabi. Onta sampai mencium kaki Nabi, Masya Allah. Jangankan makhluk hidup, sampai-sampai pohon kurma sekebunan, bayangkan. Suatu hari Nabi mau qadha hajat. Apa qadha hajat? Qadha hajat itu kasarnya kencing atau BAB. Itu namanya qadha hajat. Dalam bahasa halus, dalam bahasa Arab namanya qadha hajat. Nabi menyuruh seorang sahabat. Kata Nabi,
itu tolong pohon kurma ya di kebun kurma suruh ke sini, dipanggil, bilang sama Rasulullah, Rasulullah mau qada hajat. Ini sahabat gak banyak berpikir, kalau kita ada orang yang nyuruh begitu, ini beneran orang ngomong, jadi kan barangkali ini sudah error nih, jadi kan? Tapi kan Nabi mustahil bohong, utusan Allah mustahil bohong ya. Kalau sudah tertanam keyakinan bahwa beliau adalah utusan Allah, apapun yang dikatakan pasti benar. Tidak ada pikiran dua kali, berangkat ke kebun kurma, bilang ke pohon kurma, wahai pohon kurma, kalian dipanggil oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mau qada hajat. Apa yang terjadi ketika sahabat berkata seperti itu pohon kurma sekebunan, bayangkan entah berapa ratus sekebunan perangkat batangnya ini terus melaju semuanya, bayangkan berbaris semuanya mengelilingi jasad Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat itu yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, wallahi demi Allah, boro-boro saya bisa melihat jasad Nabi, pakaiannya saja saya keliling, ingin ngintip, ingin lihat, tidak kelihatan. Saking apa? Saking rapatnya ini barisan pohon kurma. Pohon kurma nurut sama Nabi. Allah. Tidak lama kemudian itu pohon kurma bergerak lagi, kembali lagi ke asal. Setelah Nabi beranjak dari tempat itu, sahabat ini penasaran, ingin mengetahui bagaimana bekas apa Nabi itu kencingnya atau BAB-nya, cari hasilnya itu, cari yang di lingkungan dikelilingi sama pohon kurma itu. Sahabat itu mengatakan, demi Allah saya tidak menemukan apa-apa kecuali hanya aroma wangi yang sangat nikmat sekali. Aroma wangi sangat nikmat. Kalau kita kentut aja kan nyari 1 kilometer orang pingsan, baru kentutnya, ya kan? Masya Allah, bagaimana dengan BHB-nya? Bayangkan pohon. Sayyidina Ali karramallahu wajhahu radhiyallahu ta'ala, beliau bersumpah, wallahi demi Allah, tidaklah kami ketika mengiringi baginda Rasulullah SAW berjalan, tidaklah kami bersama Nabi melewati gunung dan pepohonan, terkecuali gunung itu dan pepohonan itu mengucapkan salam kepada Nabi. Sayyidina Ali mengatakan, saya mendengarnya, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Salam kepada Nabi, apa yang salam gunung, apa yang salam bebatuan, apa yang salam pepohonan. Bahkan Nabi sendiri mengatakan ya, bahwa ini sesungguhnya aku mendengar batu-batu dan gunung-gunung dan pepohonan di Makkah mengucapkan salam kepadaku qabla antum, sebelum aku diutus menjadi nabi. Nabi sendiri yang mengatakan, subhanallah, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kalau keluar dari rumah di siang hari, di waktu terik matahari, langsung dari ini dari atas kepala ini langsung datang awan menaungi, Masya Allah, Kanjeng Nabi Muhammad. Kemana saja berangkat terus diikuti oleh awan. Jadi Nabi itu hari-harinya itu menakjubkan. Apalagi yang menakjubkan, Nabi itu kalau di siang hari di waktu terang tidak ada bayangan badannya. Kalau kita kan ada tuh, kan masih ada bayangan.
Nabi itu tidak ada bayangannya. Subhanallah. Sahabat itu ya, kok nggak ada bayangan? Coba, kalau tidak ada bayangan kan apa kayak gitu kan? Bepergian kemana aja, belum aroma wangi, sehingga sahabat ingin dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, karena selalu mencium aroma wangi. Jangankan sahabat, orang kafir saja, kalau lewat ke satu jalan lalu ada jalan cabang ke kanan apa ke kiri, gitu kan? Itu orang kafir saja tahu. Nah ini Muhammad udah lewat ke jalur ini. Dari mana tahu? Saya mencium aroma Muhammad gitu. Kafir saja menciumnya. Allah. Nah, ini keistimewaan Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi itu seumur hidup tidak pernah dihinggapi dengan lalat, dengan nyamuk, dengan kan kita pakopis. Masya Allah ya. Nabi itu tidak pernah seperti itu. Allah ya. Jadi Nabi itu banyak kemanusiaannya itu yang luar biasa. Dari sisi kemanusiaannya, basyariyah, kemanusiaannya banyak yang luar biasa. Kalau tidak ada bayangan biasa apa luar biasa? Kalau wangi keringatnya biasa apa luar biasa? Ya luar biasa. Kalau tidak ditemukan BAB-nya dan kencingnya biasa apa luar biasa? Ya luar biasa. Itu kemanusiaannya sudah luar biasa. Masya Allah. Allah. Maka semua amal Nabi, akhlak Nabi, perbuatan Nabi, pemikiran Nabi, arahan Nabi, semuanya dicintai Allah. Hingga siapapun manusia atau bangsa jin yang bisa mengikuti Nabi, maka dia dijamin Allah pasti cinta. Allah yang langsung mengatakan yuhibbukumullah, yuhibbukumullah, pasti Allah cinta kepada kalian. Wa yaghfir dzunubakum, ditambah lagi bukan sekedar cinta, dan Allah pasti mengampuni semua dosa kalian. Gara-gara apa? Gara-gara hidup ini bisa mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya dari mulai yang ringan-ringan dulu. Bagaimana cara berpakaian? Ya, harus mendahulukan yang kanan dulu kalau pakai pakaian. Ya. Kalau buka harus mendahulukan yang kiri dulu, gitu kan? Nah, coba masuk ke rumah bagaimana sunnahnya. Keluar dari rumah bagaimana sunnahnya, masuk WC bagaimana sunnahnya, keluar dari WC bagaimana sunnahnya, kalau ketemu sesama bagaimana sunnahnya. Itu ini yang enteng-enteng. Assalamualaikum kan enteng. Assalamualaikum ya. Kan kamu ngomong sama-sama halo ya, kan ngomong kene. Kenapa tidak assalamualaikum kan? Tuh senyum manis, kan? Masalah salaman. Allah. Coba bayangkan, sahabat mengatakan semuanya. Tidak ada manusia yang ditemukan di muka bumi oleh para sahabat yang paling banyak senyum manisnya, raut wajah yang sembringah di hadapan siapapun kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Belajar menabur senyum manis walaupun nggak punya duit. Ya, biasanya kalau nggak punya duit, kan, apalagi ada yang nagih. Jadi gini, kan, Masya Allah. Apalagi menghadapi Lebaran di sini. Nah, makan, coba minum, jangan sambil berdiri. Sunnah Rasul. Ikuti Nabi. Kalau makan minum sambil duduk, sambil jongkok. Kecuali minum air zam-zam, bagus tuh berdiri. Nabi juga minum air zam-zam berdiri. Dan selain air zam-zam, duduk. Dan ini sunnah Nabi. Dengan tangan kanan, tangan kiri jangan dibawa-bawa.
Ya, jangan sampai ini kayak sendok, ini kerupuk. Aduh, ini kalau kakinya bisa, ayah banjem sukunan maya. Jangan tangan kiri jangan digunakan. Jangan tangan kiri jangan. Tapi suka kaget wae tangan kiri ingin ikutan. Nanti mah bawa dulu tali. Kalau mau makan kita talian karena suku kayak gitu kan, ada kunci gitu kan. Itu bukan ajaran Rasul. Dengan tangan kiri bukan ajaran. Anak-anak kita dididik dari awal, dari kecil, supaya membiasakan dengan tangan apa? Tangan kanan. Ya? Baca bismillah dulu, beres baca alhamdulillah. Tuh, ini yang kecil-kecil aja lah, yang kecil-kecil aja. Subhanallah. Ya. Mengikuti sunnah Nabi akan dicintai Allah. Mengikuti sunnah Nabi akan diampuni. Sunnah Nabi itu mencakup yang fardu, mencakup yang sunnah Nabi itu. Kita melakukan sholat fardu yang mengikuti sunnah Nabi, melaksanakan saum Ramadan, haji, zakat yang mengikuti sunnah Nabi. Kita menjalankan mengikat hubungan kasih sayang, silaturahmi, membangun persaudaraan, gitu kan? Dengan kasih sayang itu juga sunnah Nabi, menolong sesama sunnah Nabi, itu kan? Dari mulai yang fardu sampai yang sunnah, itu sunnah Nabi. Nah, yang akan dijalankan oleh Kang Dadan dengan istrinya melaksanakan umroh apa? Ya sunnah Nabi. Kalau ziarah, ya sunnah Nabi. Karena Nabi mencontohkan berziarah ke ahli kubur. Nabi itu sering ziarah ke ahli kubur, ya, ke Baqi'. Baqi' itu adalah kuburannya keluarganya, kuburan para sahabatnya di depan masjid Nabi. Ya, Nabi berziarah sengaja kemana? Ke para syuhada Uhud yang meninggal dunia di perang Uhud, termasuk paman beliau Sayyidina Hamzah. Sengaja beliau ke sana, ke Uhud. Ya. Bahkan Nabi mensunnahkan, memerintahkan ziarah ke kuburan muslimin, siapapun walaupun kita tidak kenal. Ya. Itu sunnah Nabi. Apalagi kalau ziarahnya kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini akan dilakukan oleh Kang Dada dan banyak lagi tentunya, ya, amal-amal soleh yang insya Allah akan berusaha dilakukan di tempat-tempat yang agung, di tanah haram Makkah, di tanah haram Madinah. Itu kan cuma judul doang. Umroh ziarah cuma judul doang. Padahal pada hakikatnya yang akan diamalkan kan banyak. Baca Quran, zikir, sholawat, sedekah dan sebagainya, gitu kan? Apalagi di bulan Ramadan, ya saum siangnya. Kalau umroh gimana? Umrohnya Buya suka malam. Bulan Ramadan sudah taraweh, kita berangkat dan ditarik sama bis dari hotel. Udah taraweh, udah berangkat. Tarawehnya nggak ikut ke yang di Masjidil Haram, enggak. Kenapa? Oh lama, capek, dalam hutan. Jadi tarawehnya di mana? Di hotel. Tarawehnya sengaja di hotel dengan jamaah. Hotel, kan? Biasa. Ya biasa kita kan suratnya kubu kita mah. Ya iyalah. Ya, iya. Suratnya surat favorit saja. Wal asri dibolak-balik, kudu dibolak-balik itu aja lah, gitu kan. Kan yang penting baca surat kan, gitu kan. Ya kan. Bahkan surat yang dibaca yang paling utama dalam hadis Nabi itu justru satu surat yang paling utama itu. Satu surat dalam satu rakaat itu yang paling utama, lebih afdal ketimbang surat yang panjang tapi sebagian. Contoh sebagian begini, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Allahu akbar. Masih bagusan kulhu satu surat.
Ya, masih bagusan kulhu satu surat. Tapi kulhu usahakan jangan dipotong lagi ya. Walaupun sah. Emang sah? Ya iya sah. Allah Akbar waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allah. Itu witir 3 rakaat cuma kulhu 1 dipecah. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua Allahus samad, rakaat ketiga lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Sah. Ini masyarakat dunia, bukan Indonesia saja enggak, tapi masyarakat dunia kalau dalam salat tarawih itu tidak terlalu lama. Ya, kalau di Mekah di Masjidil Haram itu lama itu, karena 1 juz bacaannya panjang. Ya. Kan bahaya itu kalau bagi yang tidak biasa. Kan orang itu kan bagaimana kebiasaannya. Coba ibu tidak biasa putar-putar, ikut terus belajar putar-putar kayak penari muter itu kan. Ada penari apa? Tari disebutnya tari sufi. Begitu kita coba muntah. Kenapa? Nggak biasa. Makanya tidak heran kalau di Masjidil Haram terekam kamera, imam sedang baca Quran, sampai ada yang jatuh. Nggak heran tuh, ya. Udah, pakai yang ringkas-ringkas saja. Tarawih 20 rakaat, witir 3, selesai itu, lalu ngopi dulu, bukan ngopi dulu, ngopi lagi. Kan maghrib ngopi, ya makan. Jadi habis tarawih ngopi lagi, kan? Siap-siap berangkat ke mikot, ya, ke Tanim atau ke Jarona, ya, atau ke Hudaybiyah. Nah, lalu niat ihram. Setelah itu pulang langsung ke Masjidil Haram. Kan dari Masjidil Haram udah pada beres. Kan kita tarawihnya duluan udah lebih beres, lebih duluan. Terus berangkat ke mikot. Sahabat kita berangkat ke mikot, di mikot, gitu kan. Nah, begitu pulang itu ke Masjidil Haram, di Masjidil Haram udah keluar. Pas keluar, yang lain kita masuk. Nah, jadi nggak berjubel. Langsung kita tawaf. Udah tawaf, terus kita sa'i. Udah sa'i, gunting rambut. Habis gunting rambut kita, gitu kan, ya makan-makan lagi. Ya, makan-makan lagi. Nah, sampai Janari, ya, sahur, subuh tiba, kan, sudah itu wirid, beres wirid, ada sedikit arahan-arahan, kadang-kadang habis sholat subuh itu, setelah itu apa? Tidur berjamaah. Makan gitu berjamaah. Jadi kegiatannya itu Ramadan itu malam. Tidur berjamaah. Nanti bangun zuhur. Bangun zuhur. Nah, habis zuhur ada kumpulan. Ada sedikit arahan, tausiah, ya, dongeng, sejarah, gitu kan? Nah, setelah itu istirahat lagi. Terus kadang-kadang ibu-ibu suka pada belanja, ya, buat oleh-oleh. Nunggu maghrib, ngabuburit. Nah, maghrib makan, ya, udah makan, ya, gitu kan? Mandi ihram lagi, ya. Nunggu isya langsung sholat berjamaah di hotel. Gitu, kegiatannya seperti itu. Jadi saum tidak terganggu. Tapi meskipun saum tidak terganggu, dia suka menjelaskan, kita ini lagi bepergian. Kalau lagi musafir, umpamanya kita tidak kuat puasa, buka saja. Karena kita lagi musafir, ya, boleh. Panas, kan Ramadan itu tiap Ramadan kalau di Arab itu panas tiap Ramadan itu. Ya buka makan saja, kan? Nah, tidak masalah, nggak masalah nanti di kodok kalau pulang bulan Syawal kodok, kan?
ngambil saum sawal, jadi kan, ya, jadi kan saum sawalnya ke bawah, ke gendong, gitu kan, oleh kodok, bisa itu seperti itu. Nah ini perjalanannya insya Allah Kang Dadan ini nggak lama ya, cuma sampai tanggal 2 April insya Allah, tanggal 2 April kembali ya, sampai Jakarta insya Allah ya. Doakan oleh semuanya, semoga perjalanan umroh kami semua ini, ziarah kami semua ini ya, diridhoi Allah, dihidayahi Allah, ditolong Allah, dilancarkan segalanya, diuntungkan segalanya, dibahagiakan, disehatkan, dikuatkan, dimuliakan ya. Nah, dan juga yang ditinggalkan oleh kami sama semuanya ada dalam lindungan Allah, dan semuanya mendapatkan umroh yang mabrurah, ziarahnya yang makbulah, doanya diterima oleh Allah, dikabul oleh Allah. Dan yang belum bisa pergi umroh mau nggak? Ya didoakan sama dia ya. Mudah-mudahan kalian semua besok atau lusa oleh Allah dikasih rezeki bisa melaksanakan umroh, haji, berziarah kepada baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW. Yang mau ikut ya insya Allah nanti rencana kalau tidak Syawal pulang hajian di bulan Muharram ada rencana mau umroh lagi ya. Kalau mau ikut, kalau Kang Dadan sekarang ini umroh itu ada 140 orang, yang 40 orang bersama Buya ke Turki dulu karena mau ngambil barokah dari peninggalan Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi bukan Turki yang sedang gempa bukan, itu jauh, tidak jauh di atas 1000 kilo, itu jauh. Ini Turkinya Turki di wilayah Istanbul ya, wilayah Istanbul. Di sana nginep dulu 2 malam, dari situ baru ke Jeddah, baru ke Mekah. Dari Mekah lalu ke Madinah, dari Madinah kembali lagi ke Jakarta. Kalau yang 100 orang ada dipimpin oleh anak Ananda, Neng Sipa sama Idris itu, jadi beda 2 hari ya. Kang Dadan berangkat tanggal 23, yang bersama Ananda 100 orang berangkat tanggal 25. Tapi pulangnya sama tanggal 2 April. Nah, mudah-mudahan ya semuanya oleh Allah digampangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani rohaninya, dan dilancarkan segala urusannya, dikabulkan doa-doanya, menghadapi saum semoga dipanjangkan umur dan dikasih kekuatan bisa menjalankan ibadah sebaik-baiknya di bulan Ramadan ya, mendapatkan anugerah Ramadan, mendapatkan anugerah Lailatul Qadar semuanya. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Sekian dari Buya yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.